kepada pemimpin-pemimpin Malaysia, pemegang-pemegang jawatan agama di dalam Malaysia, saya mohon kita tolak Habib-Habib Baklawi Yahudi ni daripada bumi Malaysia. Mereka datang ke Malaysia dengan membawa ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran kurafat, ajaran-ajaran syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Baik teman-teman, ada satu video yang viral beberapa hari ini, terutama di Malaysia. Tentu berkaitan dengan warga Malaysia dan berhubungan dengan masalah habaib. Jadi warga Malaysia ini menolak, bahkan menyerukan ya pemerintahan Malaysia, menyerukan masyarakat Malaysia untuk menolak misalkan kedatangan para habaib-habaib ini, karena beliau orang Malaysia ini sama sekali tidak mempercayai bahwa orang-orang yang disebut sebagai habaib ini adalah keturunan Nabi Muhammad. Bahkan di sini beliau jelas menyebutkan bahwa DNA orang-orang yang disebut habaib ini ada dua orang yang beliau sebutkan ya, yaitu Habib Ali Jufri, kemudian Umar Al-Hafiz, disebutkan dengan terang-terang mengatakan DNA-nya tersambung kepada Yahudi. Jadi teman-teman, bukan kita saja ternyata yang tidak mempercayai sebagian orang-orang yang disebut sebagai keturunan Nabi ini, apalagi melihat perbuatannya atau ceramah-ceramah yang kadang di luar batas, di luar nalar, kadang melebihi derajatnya para Nabi, para Rasul, orang-orang yang mulia ya di zaman Rasulullah, para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Mereka mengatakan mampu memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking, dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam sehari, kemudian mampu bangkit dari kuburan padahal sudah meninggal dunia ya. Kemudian bisa mengeluarkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Allahu Akbar. Ini karomah apa? Makanya teman-teman, kita buka akal kita ya, gunakan akal sehat untuk mencerna setiap perkataan orang-orang, terutama dalam bentuk doktrin-doktrin. Jangan mudah mempercayai itu sebagai karomah. Baik teman-teman, kita sama-sama akan lihat videonya, antum simak ya, antum simak baik-baik apa yang dikatakan oleh warga Malaysia ini. Hari ini saya akan baca teks daripada satu website. Kita tengok sama-sama apa yang ditulis. Link video dan website ni saya letak di ruang description. Gas. Sabtu 21 Januari 2023. Sebagaimana kita ketahui bahawa di negeri ini mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memahami bahawa nasab keluarga Bani Alawi atau Ba'lawi Yaman yang menisbatkan dirinya sebagai keturunan Nabi melalui Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ternyata selain gagal secara kajian sejarah dan kitab nasab, juga gagal secara uji genetika tes DNA pun gagal. Aku nak tanyalah kepada ustaz-ustaz yang taksub dengan Habib Yahudi tu, kan, Habib Umar Ali Jufri, hampa pun nak ikut Yahudi ke? Aku tanya. Hampa nak ikut Yahudi? Aku nak abang kat hampa, ni dua ekor ni Jordan dah tolak sebab mereka menipu. Arab Saudi dah tolak. Dan yang paling best, keturunan Saidina Husin di Yaman sendiri mengatakan bahawa dua ekor ni bukan daripada keturunan Saidina Husin. Sebab Bani Alawi ataupun Baklawi ni terputus sanad mereka, tak sampai kepada Saidina Husin. Video yang mengatakan tiga negara ni tolak Habib Umar dan juga Ali Jufri sebagai nasab kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah saya akan keluarkan satu persatu. Seterusnya, namun ironisnya hasil tes DNA, terutama Y-DNA atau kromosom Y garis DNA garis ayah dari Baklawi yang mengklaimkan keturunan lurus laki-laki ke Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, yakni Imam Husain bin Ali atau Fatimah binti Muhammad, nyatanya telah gagal total, telah gagal sepenuhnya. Ni dua ekor ni bawa ajaran kurafat, bawa ajaran syirik. Nabi suruh tawaf Kaabah, kita jadi bodoh duk pergi ikut dua ekor Yahudi ni, duk pergi tawaf kubur Nabi Hud. Lepas tu mengaku, oh kami Asy'ariyah, oh kami lah bermazhab Syafi'i. Bila mazhab Imam Abu Hazal Al-Asy'ari, Al-Baqilani, Imam Baihaqi, Imam Haramain, Imam Ghazali, tawaf kubur. Jangan duk jadi bodoh sangat dengan dua ekor ni. Dua ekor Yahudi ni bawa ajaran sesat, bawa ajaran kurafat, bawa ajaran syirik, lalu diikuti oleh golongan-golongan bodoh di Nusantara. Kita tengok lagi. Bahkan dideteksi, ditemukan kod DNA P303 yang disinyalir sebagai Yahudi Maternity, yakni garis ibu, atau menurut penelitian Ernest Renan sebagai Yahudi suku ke-13 di luar keturunan 12 putra Yakub bin Ishaq bin Ibrahim.
sebuah suku yang lenyap akibat serbuan bangsa Mongol dan Al-Khazar. Dan kod ini banyak ditemukan di Pulau Ibiza, selatan Sepanyol sebagai akibat pelarian pasca Inkuisisi di abad ke-16. Pasca kejatuhan Daulah Umayyah Andalusia. Bangsa pelarian je pun. Tapi tu pi mana pun mengaku turunan Nabi. Pi mana-mana mengaku turunan Nabi. Wahai keturunan Yahudi. Yahudi ni dia licik, dia boleh mengaku siapa saja sebab dia tak peduli. Bagi dia, selagi orang percaya, selagi tu dia akan menipu. Sebagai contoh, mereka akan menceritakan karomah-karomah yang merepek. Kononnya ada Habib yang mampu padam api neraka. Ada Habib yang mampu mengislamkan orang Kristian yang dah mati di dalam kubur. Ini semua cerita merapu. Yang suka buat cerita merapu ni orang Yahudi. Yang suka dengar ni cerita merepek-merepek merapu, lalu kagum, terkejut, takjub, adalah orang-orang. Jadi kepada Capaliun dan Kuburiun di Malaysia maupun Indonesia, saya ingin katakan bahawa kita tolak Habib-Habib Baklawi Yahudi ni. Kepada pemimpin-pemimpin Malaysia, pemegang-pemegang jawatan agama di dalam Malaysia, saya mohon kita tolak Habib-Habib Baklawi Yahudi ni daripada bumi Malaysia. Mereka datang ke Malaysia dengan membawa ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran kurafat, ajaran-ajaran syirik, mempercayai kekuasaan selain daripada kuasa Allah. Kepada JAKIM, MKI, jabatan-jabatan mufti, jabatan-jabatan dan majlis-majlis agama di dalam negara Malaysia, sampai bila lagi kamu nak biarkan rakyat Malaysia ditipu oleh Habib-Habib Baklawi Yahudi ni? Ni 2 ekor ni. Seekor nama Habib Umar, seekor nama Ali Jufri. Ali Jufri ni dia pernah abang, dia cinta dengan Yahudi. Rupanya mereka memang keturunan Yahudi. Sebab tu Ali Jufri tanpa segan silu mengatakan bahawa dia cinta kepada keturunan Yahudi kerana mereka memang berketurunan Yahudi. Allahu Akbar, teman-teman. Dan ini teman-teman, tentunya beliau ini berbicara bukan dengan hoax, bukan dengan hawa nafsu, akan tetapi fakta tidak bisa didustakan ya. Inilah fungsinya jejak digital, tidak bisa dilawan kalau sudah jejak digital. Seperti misalkan Ali Jufri ini pernah saya buka juga di channel YouTube saya ini, silakan antum cari bagaimana loyalitasnya terhadap orang Syiah. Apalagi dengan jelas-jelas dia mengatakan Madadiya Maulana Hussein. Madadiya Maulana Hussein, mohon pertolonganmu wahai Hussein. Ya. Padahal ngakunya sebagai seorang habaib, keturunan Rasulullah SAW. Tapi kok ritualnya seperti orang Syiah, meminta kepada penghuni kubur. Dalam hal ini Hussein, bukankah itu adalah ritual-ritual khusus kelompok Syiah? Madadiyah Hussein, mohon pertolonganmu wahai Hussein. Allahu Akbar. Jadi apa makna kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu lah ya Allah tempat kami menyembah, dan hanya kepadamu lah tempat kami mohon pertolongan. Jangan katakan tawasul itu. Tidak ada tawasul kepada orang sudah meninggal dunia. Kalau tawasul kepada orang sudah meninggal dunia diperbolehkan, tentu para sahabat Nabi telah mendatangi kuburan Rasulullah ya untuk bertanya, bukankah setelah Rasulullah meninggal dunia di zaman Abu Bakar banyak orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kemudian banyak yang mengaku sebagai nabi baru, salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Saya tanya, pernahkah Abu Bakar ya mendatangi kuburan Rasulullah kemudian bertanya kepada Rasulullah minta solusinya? Tidak pernah. Lalu bagaimana mungkin yang bukan Nabi Muhammad, bukan para sahabat, bukan para tabi'in, bukan para ulama-ulama kibar yang sudah kita kenal sebagaimana imam mazhab, lalu di zaman ini 1400 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia banyak orang-orang yang mengaku sebagai seorang habaib, akan tetapi kita lihat ya perbuatannya. Tentu di sini saya katakan tidak semua ya, tidak semua mereka melakukan perbuatan seperti ini, akan tetapi saking banyaknya kuburan diagung-agungkan, bahkan dijadikan tempat meminta. Madadiyah Hussein, Madadiyah Hussein, mohon pertolonganmu wahai Hussein. Ini yang dilakukan oleh Ali Jufri. Kemudian dengan jelas di video yang lain, Ali Jufri ini tidak berani mengkafirkan katanya orang-orang Syiah. Kata Ali Jufri, saya pernah membaca kitab-kitab Hindu orang Syiah. Sekarang pertanyaan saya, apakah para ulama-ulama Saudi yang menghukumi orang-orang Syiah ini bukan Islam tidak pernah membaca kitab-kitab karangan ya Syiah? Apakah hanya Ali Jufri yang lebih mengetahui tentang kitab-kitab Hindu orang Syiah?
Makanya orang Malaysia ini dengan jelas mengatakan Umar Hafiz dan Ali Jupri ini DNA-nya DNA Yahudi. Karena orang Malaysia ini mengatakan dia sering membela Yahudi. Dan tentunya dia tidak berbicara dengan hoax. Pasti ada bukti dan faktanya. Nah, ini kita bersyukur teman-teman, ternyata bukan kita saja di sini yang gonjang-ganjing, ya, yang sebagian di antara kita tidak mempercayai tentang orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ternyata di Malaysia juga seperti itu, ya. Warga Malaysianya tidak mempercayai, bahkan dia menyerukan agar pemerintahan Malaysia, kerajaan atau orang-orang yang berwenang di situ tidak menerima atau menolak, ya, misalkan kehadiran ada kajian-kajian yang diundang adalah habaib-habaib ini. Mantap sekali. Tentu tujuannya adalah mencegah tersebarnya dongeng-dongeng khurafat yang batil, ya. Apalagi Umar Hafiz, ya. Kita lihat banyak sekali video di YouTube yang mengaku dirinya bisa melihat Rasulullah atau bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Ini adalah bentuk kebatilan, teman-teman. Siapapun dia, ya. Orang-orang yang mengaku bisa bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga dipastikan adalah suatu hal yang batil dan bisa menyesatkan umat. Karena tidak ada yang bisa bertemu dengan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia. Datangkan buktinya kalau Anda benar, ya. Datangkan bukti. Bukti yang mana? Abu Bakar sebagai sahabat Nabi yang setia menemani Rasulullah semasa hidupnya. Kemudian Umar bin Khattab, ya, Utsman, Ali bin Abi Thalib, kemudian para sahabat Nabi yang lain yang ikut membela Rasulullah, membela agama Allah, ikut berjihad, mati di medan jihad. Pernahkah satu pun riwayat kita mendengar mereka bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga setelah Rasulullah meninggal dunia? Kemudian Fatimah, anak tercinta dari Rasulullah yang begitu bersedih ketika Rasulullah meninggal dunia. Pernahkah kita mendapatkan satu riwayat, ya, putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah, bertemu dengan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia? Atau istri-istri Rasulullah yang beliau cintai? Tidak pernah. Maka dengan jelas teman-teman, kalau ada siapapun mereka, mau orang itu berjubah, bergamis, bersurban, mengaku dirinya habaib, ulama, kalau mengaku dirinya bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, apalagi didatangi di majelis maulid, maka ini adalah sebuah kesesatan dan kedustaan. Maka wajib untuk dibongkar dalam rangka menyelamatkan akidah kaum muslimin yang lebih banyak lagi, ya. Kalau tidak dijelaskan bahwa itu adalah sebuah kebatilan, sebuah kesesatan, maka akan banyak manusia yang mempercayai dan justru akan menjadi dosa jariah bagi si Habib tersebut. Maka inilah fungsinya. Selain kita membantah mereka yang berkata dusta, mengaku dirinya bertemu dengan Rasulullah, secara otomatis kita juga sebenarnya menyelamatkan dia dan juga masyarakat yang banyak, agar masyarakat, ya, tidak mempercayai bahwa itu adalah, tidak mempercayai karena itu adalah dongeng-dongeng khurafat. Sekaligus kita berharap pada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mengaku dirinya habaib akan tetapi banyak sekali penyimpangannya, mengaku bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla agar dia menjadi sadar kembali ke pemahaman yang benar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar apa yang diserukan oleh orang Malaysia ini, kita dukung, kita saling mendukung dalam, ya, perbuatan yang baik, mencegah kemungkaran, mencegah semakin tersebarnya dongeng-dongeng khurafat, ya. Apalagi Malaysia kita kenal, Syiah saja tidak bisa di situ membuat ritual-ritual secara terang-terangan. Mungkin kalau tersembunyi-sembunyi orang Syiah mungkin masih ada di Malaysia. Akan tapi sekali saja mereka, ya, berbuat atau membuat ritual secara terang-terangan sebagaimana yang ada kemarin di Indonesia di Geger Kalong, Bandung, kemudian ada informasinya ritual 10 Muharram hari Asyura di GBK, tidak akan mungkin bisa dilakukan di Malaysia secara terang-terangan seperti itu. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga pemimpin kita di Indonesia faham tentang bahaya kelompok Syiah, ya, kemudian mencegah pintu-pintu masuk Syiah. Termasuk di Malaysia, peredaran buku-buku Syiah sudah diboikot, tidak bisa masuk, teman-teman, ya. Barakallahu fikum, semoga ini menjadi informasi yang baik bagi kita semua. Tentunya kita saling mendukung dalam hal kebaikan, mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, mencegah dongeng-dongeng khurafat tahayul. Barakallahu fikum, kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.